Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waluyo Fida Asmoro, NIM 21060488404. Saya dari kelas 2021A. Saya akan membahas materi tentang kekerasan dan olahraga. Pada materi kali ini, ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama, kekerasan di lapangan. Yang kedua, kekerasan penonton. Yang ketiga, jenis kelamin dan olahraga. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu kekerasan di lapangan. Kekerasan didefinisikan sebagai setiap perilaku interpersonal yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerusakan fisik atau tekanan mental. Kekerasan terkait olahraga berkonsentrasi pada kerusakan fisik, yaitu cedera tubuh. Dalam upaya memetakan pola kekerasan, sosiologi seperti Michael Smith telah mengembangkan tipologi kekerasan olahraga antara lain. Yang pertama, kontak tubuh yang brutal, dipandang sebagai bagian integral dari beberapa olahraga. Contoh kekerasan yang sah dapat ditemukan di rugby dan sepak bola lapangan hijau, dan dalam tinju, gula, dan seni bela diri Asia. Peserta dalam olahraga ini dengan tindakan mengambil bagian secara implisit telah menerima keniscayaan kontak kasar. Mereka secara implisit menyetujui kemungkinan cedera ringan dan kemungkinan cedera serius. Namun, mereka tidak dapat secara wajar dikatakan telah menyetujui cedera yang diderita akibat serangan fisik yang melanggar aturan tertulis dan tidak tertulis dari olahraga tersebut. Yang kedua, kekerasan di garis batas, terdiri dari perilaku yang melanggar aturan resmi olahraga tetapi diterima oleh pemain dan penggemar sebagai bagian yang sah dari permainan. Contoh yang tak terlupakan dari hal ini terjadi pada tahun 1997 ketika Komisi Tinju Nevada mengancam dan melarang petinju kelas berat Mike Tyson karena menggigit lawannya. Akhirnya, tipologi Smith mencakup apa yang disebutkan dalam kekerasan kriminal, yaitu perilaku yang sangat mengerikan sehingga ditangani secara ilegal sejak awal karena tidak dianggap sebagai bagian dari permainan. Materi yang kedua yaitu kekerasan penonton. Kekerasan penonton yang berhubungan dengan olahraga seringkali lebih terkait erat dengan kelompok secara sosial daripada sifat spesifik dari olahraga itu sendiri. Di zaman modern, sepak bola tentu saja tidak sekeras rugby, tetapi hooliganisme sepak bola adalah fenomena di seluruh dunia, sementara kekerasan penonton yang terkait dengan olahraga rugby kelas atas tetapi lebih kasar sangat minim. Demikian pula kerumunan di pertandingan bisbol lebih sulit diatur daripada penggemar sepak bola lapangan hijau yang umumnya lebih makmur dan berpendidikan lebih baik. Meskipun yang terakhir tidak diragukan lagi merupakan olahraga yang lebih kasar. Cara paling efektif untuk mengurangi tingkat kekerasan penonton juga paling sederhana, yaitu meniadakan teras atau tempat penonton berdiri dan menyediakan tempat duduk bagi semua pemegang tiket. Jadi solusinya kita menyediakan tempat duduk sehingga para penonton itu kondusif dan tidak terjadi kekerasan antara penonton satu dengan yang lainnya. Materi yang ketiga, jenis kelamin dan olahraga. Dengan sedikit pengecualian, olahraga modern dirancang oleh dan untuk pria dengan isi, makna, dan arti penting dari konteks yang mencerminkan nilai, kekuatan, dan minat pria. Untuk abad ke-19 dan ke-20 misalnya, diasumsikan bahwa pemandu suara adalah cara paling tepat bagi anak perempuan untuk berkontribusi dalam olahraga. Penelitian di bidang ini menekankan bahwa meskipun ada kasus bias gender individual, masalah yang lebih mendasar adalah bertahannya struktur sosial yang sering secara sistematis mengistimewakan laki-laki. Atlet wanita yang sesuai dengan kanon daya tarik seks arus utama atau yang sekarang menyarukan tubuh atletis
daripada tubuh menggairahkan. Sangat dicari untuk tampil di sampul majalah dan dalam dukungan produk. Sementara pesaing wanita yang sama-sama sukses, yang tubuhnya kurang menarik, secara konvensional lebih dilewatkan. Sering diabaikan dalam analisis olahraga dan hubungan gender adalah praktik kontroversial umum di industri barang olahraga menggunakan perempuan dan anak-anak untuk memproduksi peralatan dan pakaian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.